大鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti yang sudah kami sampaikan kemarin, pada video kali ini Oji-san akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran tambahan terbaru dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Namun tenang saja, kalian tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa semua isi pembahasan di video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Dan materinya sangat jauh berbeda dari apa yang sudah kita diskusikan di hari Sabtu. Selain itu, bocoran kali ini juga bersumber dari salah satu leaker andalan Tokyo Revengers. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratan dialognya sudah dapat kita pastikan hampir 100% tepat. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan konten bocoran dan juga diskusi, kalian bisa langsung skip aja ya video ini dan tunggu pembahasan lengkapnya pada hari Selasa besok. Sebaliknya, bagi kalian yang penasaran dan sudah tidak sabar lagi, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Ingat kan dengan bocoran gambar ini? Di mana pada panel itu kita bisa melihat momen kematian tragis dari banyak sekali anggota Toman dan juga anggota geng Kanto Manji sekaligus. Meskipun pada awalnya kami mengira bahwa momen pembunuhan massal yang dilakukan oleh Harucho Sanzu dengan cara menabrakkan kereta tersebut akan terjadi dalam waktu 2-3 minggu lagi. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Karena pada chapter 254, lagi-lagi Ken Wakui mempercepat alur cerita dari perang antara Toman melawan geng Kanto Manjikai. Hal ini bisa kita lihat langsung dari beberapa panel manga yang ada di halaman pertamanya. Di mana pada momen itu terlihat Harucho Sanzu yang entah bagaimana caranya tiba-tiba saja bisa ada di dalam kereta atau lokomotif Fusang yang ada di medan tempur tersebut. Padahal terakhir kali kita melihat Harucho Sanzu, dia nampak masih berdiri dekat dengan lokasi di mana Senju pingsan. Namun tidak hanya sampai di situ saja kejutannya. Karena pada chapter itu kita pun diperlihatkan jika seorang Harucho Sanzu tiba-tiba saja mampu menyalakan dan mengendarai gerbong kereta tua tersebut. Atau sederhananya, pada chapter 254, kita akan melihat Harucho Sanzu yang beralih profesi dari seorang berandalan menjadi seorang masinis. Wow, aneh banget ya. Tentu saja semua hal tersebut menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Bagaimana bisa seorang anak berusia 17 tahun mampu mengoperasikan kereta lokomotif tua hanya dengan 1 kali percobaan? Tapi terlepas semua hal di atas, ternyata terdapat sebuah momen yang sangat mengagetkan dan membuat para pembaca manga Baku Hantam ini menjadi sangat khawatir. Yaitu mengenai ekspresi kaget dan ketakutan dari Harucho Sanzu ketika ada seseorang yang memanggil namanya dengan sangat keras. Jelas sekali hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan semua sifat arogan yang selama ini selalu dia tunjukkan kepada semua lawannya. Nah, banyak sekali asumsi dan juga opini yang bermunculan mengenai hal itu. Salah satunya adalah kemungkinan besar Harucho Sanzu kaget dan ketakutan di panel ini karena mengira orang yang memanggil atau meneriaki namanya adalah Sano Manjiro alias Maiki. Karena seperti yang kita ketahui, rencana untuk membunuh semua orang yang ada di medan tempur ini adalah 100% rencana dari Harucho Sanzu, tanpa sedikit pun ada campur tangan ataupun perintah dari Maiki. Hal ini bisa kita buktikan dari hasil pertarungan antara Maiki melawan semua mantan anggota Toman generasi pertama. Jika memang Maiki ingin teman-temannya mati, maka sudah pasti Maiki akan langsung membunuhnya saat itu juga, tanpa perlu repot-repot bermain kotor dengan cara menabrakkan kereta kepada semua orang. Lagi pula setelah mengalahkan Pachin, Maiki pun langsung pergi menjauh dan langsung melanjutkan pertarungannya melawan Payan, Angry dan juga Smiley, dengan tujuan untuk mengalahkan semua orang tanpa perlu membunuhnya. Berdasarkan semua hal di atas, maka pantas saja jika pada akhirnya banyak sekali yang berpendapat bahwa pada momen itu Sanzu takut jika Maiki tahu kalau dirinya akan membunuh semua teman-temannya. Lagi pula siapa lagi di dunia Baku Hantam ini yang mampu membuat Harucho Sanzu jinak dan ketakutan selain Maiki? Nah lo pusing kan? Kami yakin dalam waktu dekat ini Ken Wakui akan kembali menggocek kita semua atau mengecoh kita dengan sebuah plot twist gila lagi. Dan kami juga sangat yakin sekali bahwa Takemichi akan kembali tertipu oleh vision yang berhasil dia lihat pada 2 chapter ke belakang. Ingat, di saat Takemichi terlalu fokus dengan Harucho Sanzu, dia pun lupa dengan sang dewa kematian Sujianma, yang bahkan sampai manga ini mau tamat masih tetap saja dibuat sangat misterius, serta tidak diperlihatkan apa motifnya untuk terlibat di dalam perang antara kedua geng besar ini.
Sebenarnya banyak sekali yang Oji-san mau bahas mengenai plot twist gila dari manga Baku Hantam ini. Khususnya mengenai Sanzu yang kemungkinan besar hanya berperan sebagai umpan saja. Oleh karena itu nantikan terus ya pembahasan selengkapnya di konten breakdown ataupun opini. Oh iya, sekali lagi kami sampaikan ya, bahwa semua yang kami ceritakan dan sampaikan pada video ini hanyalah sedikit potongan cerita singkat saja yang diambil hanya dari satu halaman. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada chapter itu, kita harus menunggu sampai chapter 254 terbit secara resmi besok malam. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. やれやれだわ。